Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu taala. Dan sekarang masuk bab tentang minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Jadi setelah bab tafsir tauhid, maka berikutnya sekarang bab-bab berikutnya sebenarnya tafsir dari tauhid juga. Ini tafsir secara rinci. Jadi sekarang perincian berbagai bentuk kesyirikan. Karena tauhid itu artinya bebas dari syirik, maka kita harus tahu perincian kesyirikan itu agar kita benar-benar bisa bertauhid, memurnikan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Jadi bab termasuk kesyirikan maksudnya adalah syirik asghar, memakai gelang atau apapun yang melingkar ya. Halqah ini segala yang melingkar sebenarnya. Gelang, cincin, kalung, wal khayt, dan juga tali atau benang. Ya, benang yang dijadikan gelang atau yang lain. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Li raf'il bala'i au daf'ihi, untuk tolak bala atau untuk mengangkat bala atau tolak bala. Mengangkat itu artinya kalau sudah terjadi balanya, kalau tolak bala berarti sebelum terjadi. Tapi kalau tolak angin sudah terjadi. Tolak itu artinya sebelum terjadi, ditolak sebelum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi diangkat. Itulah tujuan dari orang memakai halqah ini, gelang atau dengan bahan logam maupun benang atau yang lain, kadang pakai kerang dan sebagainya. Dan inilah yang sebenarnya kemudian disebut dengan jimat ya. Banyak ini. Nanti pun pemakaiannya akhirnya berkembang ya. Tidak hanya sekedar berkaitan dengan bala, bahkan untuk mencari nafa, untuk mencari manfaat, untuk menarik kewibawaan, untuk menarik rezeki dan lain sebagainya. Jadi magnet ya, magnet rezeki. Ya, macam-macam orang punya tujuan, dan itu semuanya adalah syirik. Semuanya termasuk kesyirikan. Hukum asalnya syirik asghar. Hukum asalnya apa? Syirik asghar, dan bisa menjadi akbar kalau i'tiqadnya berubah. Dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul, katakan, afara'aytum ma tad'una min dunillah, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian seru selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, seandainya Allah menghendaki bagiku bahaya, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka bisa menyingkap bahaya itu? Jadi ini pertanyaan dari Allah Ta'ala. Sejatinya tidak ada yang bisa mengangkat bala
kecuali Allah. Tidak ada yang menolak bala kecuali Allah. Maka ketika orang melakukan upaya-upaya gaib supranatural untuk menolak bala atau mengangkat bala yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena akhirnya menyekutukan Allah dengan yang lain, atau menyekutukan yang lain dengan Allah Ta'ala. Dianggap selain Allah ada yang bisa menolak bala atau mengangkat bala, atau setidaknya menjadikan itu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, ini yang syirik asghar. Rata-rata orang mengatakan enggak, ini enggak bisa apa-apa, yang angkat bala ya Allah, cuma ini wasilah, ini perantara. Jadi kalau menganggap itu sebagai wasilah, perantara, sebab, maka itulah yang disebut dengan syirik asghar. Tapi kalau keyakinannya berubah, i'tiqadnya meyakini inilah yang mengangkat bala, itu syirik akbar. Jadi perbedaan di keyakinan saja. Makanya orang pakai jimat, ya kita nggak tahu dia syirik akbar atau asghar, tapi secara asalnya kita katakan syirik asghar. Kalau batinnya ternyata akbar, ya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Jadi misalnya kita tahu ada orang jadi imam tapi dia pakai jimat, boleh nggak sholat di belakangnya? Kalau memang kita masih belum yakin, dia meyakini bahwa bahwa jimat itulah yang menyebabkan mengangkat bala dan menolak bala, tapi Allah gitu masih menganggap itu cuma sebab gitu, bukan itu yang tanpa Allah gitu, nah, itu belum akbar, maka masih bisa kita bermakmum. Tapi kalau kita tahu dia meyakini itulah yang mengangkat bala, maka apa? Kita nggak boleh sholat di belakangnya. Nggak boleh bermakmum maksudnya, bukan berarti di belakangnya, di sop berikutnya deh. Nggak boleh bermakmum kepadanya. Kemudian au aradani bi rahmatin, atau seandainya Allah menginginkan bagiku kasih sayang, rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka bisa menahan rahmatnya? Kul, katakan, hasbiyallahu alaihi yatawakkalul alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, cukup bagiku Allah, terhadapnya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menolak bala maupun mengangkat bala ataupun menolak rahmat Allah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa. Kehendak Allah tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Faedah dari ayat ini, yang pertama, wujubu ingkaril mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, dari kata yang mana itu menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran? Dari kata kul, katakan wahai Muhammad, jadi sampaikan kepada mereka, ingkari kemungkaran yang ada mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Apakah mereka bisa menepis bahaya yang Allah berikan, atau mereka bisa menghalangi rahmat yang Allah sampaikan kepada makhluknya? Jadi ini ingkarul mungkar namanya, ingkari kemungkaran mereka. Kemudian yang kedua, batilnya beribadah kepada berhala. Ibadah kepada berhala dalam bentuk apapun itu hukumnya batil. Islam ini satu-satunya agama yang sesembahannya tidak kelihatan. Agama lain rata-rata sesembahannya bisa dilihat, bisa diraba, bisa diapa-apain, bahkan bisa dimakan. Dulu orang Badui gitu, bikin patung dari kurma,
dari roti. Pas lapar dimakan Tuhannya. Jadi Tuhan diwujudkan. Dalam Islam tidak ada. Ini agama satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan. Agama lain bisa kelihatan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, menyingkap bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan bagi Allah. Menyingkap bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan bagi Allah. Jadi selain Allah tidak bisa. Selain Allah hanya sebab. Tapi sebab ini harus ada bukti dari Allah atau bukti secara ilmiah, secara empiris. Kalau hanya takhayul, khurafat, ini tidak boleh. Itu yang biasanya terjadi kesyirikan. Jadi bukti secara syar'i berarti ada dalilnya. Kalau bukti secara ilmiah berarti ada penelitiannya, secara ilmiah terbukti. Maka segala hal yang dianggap sebagai sebab tapi tidak ada bukti, itulah yang disebut dengan syirik asghar. Kalau hanya semata-mata sebab. Tapi kalau menganggap itulah yang bisa menolak bahaya atau yang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik akbar. Ya, karena hanya Allah yang bisa menolak bahaya maupun mendatangkan manfaat. Kemudian yang keempat, wajibnya bertawakal kepada Allah Ta'ala semata. Wajibnya bertawakal kepada Allah semata. Dan tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Dan tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Jadi kalau sudah bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah, bergantung kepada Allah, ya udah, nggak usah ragu, nggak usah ditambah-tambah dengan jimat. Jadi orang yang punya jimat itu otomatis tawakalnya itu rendah, ya. Dia bersandarnya kepada jimatnya. Yang kelima, jika menolak bahaya merupakan kekhususan Allah, jika menolak bahaya merupakan kekhususan Allah, maka ketika memintanya dari selain Allah adalah syirik. Maka ketika meminta hal itu atau memintanya kepada selain Allah atau dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Jadi meminta kepada gelang atau yang lainnya, mencarinya, nggak harus minta ngomong gitu, mencarinya gitu, meminta atau mencarinya dari gelang atau yang lainnya, maka itu adalah syirik. Jadi orang memakai jimat itu jangan langsung dikira syirik akbar, ya, syirik asghar. Artinya nggak kafir kalau sekedar jimat. Tapi nanti kalau ada rentetannya meminta kepada selain Allah, nah itu syirik akbar.
hatinya bertawakal kepadanya, itu bisa jadi syirik akbar. Tapi kalau masalah hati kita nggak bisa menilai, hanya Allah yang tahu. Kemudian dalil yang kedua dari Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada cincin dari kuningan. Ada cincin dari kuningan. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ma hadi?" Apa ini? Jadi Rasulullah sebelum mengingkari bertanya, ya, klarifikasi. Karena belum tentu orang itu melakukan sesuatu itu tanpa alasan yang benar. Kalau alasannya benar bisa jadi menjadi tidak bersalah. Faqala minal wahinah, kata dia ini dari kelemahan, maksudnya untuk menepis kelemahan, mungkin untuk menolak atau mengangkat, wallahu alam, yang jelas ini dari kelemahan. Jadi biar tidak lemah. Jadi pakai cincin agar tidak lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inziha, lepaskan dia, cabut dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena dia tidak menambahimu kecuali kelemahan. Jadi orang yang paling lemah itu orang yang bersandar kepada jimat. Orang yang bersandar pada jimat itu lemah. Apalagi pas jimatnya ketinggalan, sudah nggak pede sudah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika, sungguhnya kamu seandainya mati dan dia masih kamu pakai, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, tidak mengapa. Yang dimaksud dengan laki-laki tadi ternyata perawi sendiri, yaitu Imran ibn Husain, itu dia sendiri. Jadi al-wahinah ini sebenarnya sebuah penyakit, ya. Al-wahinah itu penyakit yang ada di pundak, kelemahan yang ada di pundak, khususnya pada laki-laki, tidak pada wanita. Jadi dia memakai cincin itu untuk mengatasi atau mengangkat penyakit yang ada di pundaknya. Faedah dari hadis ini, yang pertama,
Istifsal al-mufti. Seorang mufti meminta perincian sebelum berfatwa. Seorang mufti meminta perincian sebelum berfatwa. Jadi sebelum menghukumi sesuatu harus jelas dulu, bisa menggambarkan masalahnya dulu. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari penggambarannya. Jadi kalau belum bisa menggambarkan masalahnya, ya nggak bisa menghukumi. Jadi masih mungkin ini mungkin itu, ya nggak bisa dihukumi. Harus diperjelas yang mana ini, biar tahu hukumnya. Kalau yang ini A, ya hukumnya, kalau yang A hukumnya haram, yang B hukumnya halal. Atau kalau nggak minta perincian, maka jawabannya dirinci. Jadi kalau pertanyaan begitu, kalau maksudmu adalah begini, maka hukumnya ini. Kalau maksudmu begini, maka hukumnya ini. Itu bisa juga. Kemudian yang kedua, niat itu dinilai di dalam Islam. Niat itu dinilai di dalam Islam. Jadi orang melakukan sesuatu tergantung niatnya. Kalau dia pakai cincin, niatnya ini cuma hiasan, ya mungkin tidak masalah. Kuningan bukan emas. Kalau emas beda lagi. Emas haram bagi laki-laki, tapi kalau kuningan enggak dilarang. Jadi innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung niat. Kalau niatnya untuk menangkal lemah tadi, itu terlarang. Kalau niatnya untuk sekedar hiasan, tidak mengapa. Makanya Nabi bertanya. Kemudian yang ketiga, mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Tutup pintu ya. Jika dengan kata-kata sudah cukup, jika dengan kata-kata sudah cukup, maka tidak perlu dengan tindakan. Jadi di situ Nabi cuma bilang cabut dia. Kalau dia nggak mau cabut, baru dengan tindakan. Kemudian yang keempat, hadis ini menjelaskan kebodohan kaum musyrikin sebelum Islam. Hadis ini menjelaskan kebodohan kaum musyrikin sebelum Islam. Ya, kebodohannya apa? Masa kuningan bisa menangkal bala? Apa hubungannya gitu? Kemudian mereka biasanya punya argumen, buktinya berhasil gitu. Sudah saya coba berkali-kali, saya kalau pakai cincin ini pusing saya hilang. Nah itu ujian, istidraj dari Allah Ta'ala. Keberhasilan sesuatu tidak menunjukkan kebenaran. Ya, kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan diukur dengan keberhasilan. Karena kalau mengukur kebenaran dengan keberhasilan, ya nanti orang akan membenarkan riba. Riba juga benar, buktinya saya berhasil gitu. Buktinya saya kaya raya. Bukan masalah itu. Nanti
korupsi juga jadi benar karena berhasil orang korupsi. Jadi kaum musyrikin jahiliyah dulu sebelum Islam itu masih masa jahiliyah, dulu bodoh. Bagaimana kiranya kalau orang sekarang masih melakukan itu? Ya sama, bahkan lebih bodoh lagi daripada orang dulu. Lah dulu kan informasi sedikit, sekolah nggak ada gitu kan, listrik belum ketemu, ya orang zaman dulu bodoh wajar gitu. Nah sekarang udah di zaman modern kayak gini masih begitu juga, lebih bodoh daripada orang jahiliyah. Hari gini masih pakai jimat gitu, itu orang bodoh luar biasa. Kemudian yang kelima, haramnya berobat dengan perkara yang haram. Haramnya berobat dengan perkara yang haram. Jadi walaupun alasannya baik, berobat kan baik, tapi kalau itu dengan perkara haram, hukumnya tetap haram. Berobat dengan sihir haram, berobat dengan barang najis ya, seperti air kencing haram, berobat dengan khamar haram, berobat dengan jimat haram juga, karena itu dilarang. Jadi barang haram walaupun alasannya untuk berobat haram, tetap haram. Itu alasan atau niat tidak bisa merubah keharaman menjadi halal. Ya. Jadi niat yang tulus, niat yang ikhlas tidak akan merubah perkara haram menjadi halal. Kemudian yang keenam, annal haram la yanfa'u fil asal. Perkara haram pada asalnya tidak bermanfaat. Jadi kalau Allah sudah mengharamkan, itu karena memang tidak bermanfaat. Atau seandainya dia bermanfaat, maka mudaratnya lebih besar. Atau seandainya dia bermanfaat, maka mudaratnya lebih besar. Seperti dulu khamr sama judi, itu dibilang ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi apa? Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya itu enggak harus di dunia, mudarat di akhirat. Jadi apa gunanya kita berhasil sukses di dunia kemudian gagal di akhirat? Itu hakikat kegagalan. Nggak ada manfaatnya ya, sesuatu yang mendatangkan mudarat di akhirat. Segala yang mengandung dosa itu tidak ada manfaatnya. Segala yang Allah sudah haramkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun asalnya mungkin di dunia ada manfaatnya, tapi sejatinya tidak ada manfaatnya. Jadi kesimpulan akhirnya nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, tetap saja manfaatnya nggak sebanding dengan mudaratnya, sehingga kita katakan tidak ada manfaatnya. Tujuh, tidak ada udzur. Tidak ada udzur kebodohan bagi seseorang. Tidak ada udzur, udzur itu alasan ya. Tidak ada alasan kebodohan, tidak ada udzur kebodohan bagi seseorang yang memungkinkan baginya untuk belajar. Yang memungkinkan baginya untuk belajar. Gimana memungkinkan? Ya dia punya akal, dia punya waktu, dia punya tenaga untuk menuntut ilmu, tapi nggak mau belajar, maka nggak ada udzur bil jahl. Tidak ada alasan kebodohan, saya nggak tahu.
Maka dalam hadis ini Imran bin Husain tadi nggak tahu asalnya kalau itu terlarang, tapi Rasul tetap memperingatnya dengan tegas ya, inziha, cabut dia, karena dia tidak menambahimu kecuali kelemahan. Kemudian yang kedelapan, amal itu tergantung penutupannya. Amal itu tergantung apa? Penutupannya. Jadi amal kehidupan kita selama hidup tergantung penutupan sebelum mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung penutupannya. Makanya Nabi, kalau kamu mati masih begitu, kamu tidak beruntung selamanya. Walaupun sebelum mati kamu beramal soleh banyak macam, tapi kamu masih pakai itu, nggak beruntung selamanya. Maaflah, tak abadan. Ini kalau nggak beruntung selamanya berarti kekal di neraka bisa jadi, gara-gara jimat. Jadi sebenarnya asalnya perbuatan orang memakai gelang atau jimat tadi itu syirik asghar kan. Tapi kenapa Nabi menyimpulkannya tidak beruntung selamanya? Berarti kafir. Maka ulama memberikan penjelasan, kemungkinan orang yang dihukumi kafir itu adalah ketika keyakinannya menganggap itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu memang tergantung keyakinan memang. Jadi orang memakai jimat bisa kafir gitu kalau keyakinannya salah gitu. Keyakinannya sampai ke tingkat kufur. Itu yang bahaya. Makanya walaupun asalnya syirik asghar, tapi jangan main-main, jangan kemudian meremehkan, karena bisa menjadi syirik akbar hanya sekedar perubahan niat saja atau perubahan i'tiqad saja. Keyakinan itu gampang sekali berubah. Namanya hati itu disebut hati karena qalb yataqallab, berbolak-balik. Gampang orang kafir itu, hatinya berubah dikit saja bisa kafir. Dan perbedaan antara syirik akbar dengan asghar itu tipis sekali. Sebagaimana perbedaan antara ikhlas dengan riya itu juga sangat tipis. Orang hampir nggak bisa membedakan. Merasa ikhlas padahal riya. Ini juga orang merasa syirik asghar padahal akbar bisa jadi, karena hanya perubahan i'tiqad sedikit. Kemudian faedah yang ke-9, menolak bala dan mendatangkan manfaat. Menolak bala dan mendatangkan manfaat adalah kekhususan bagi Allah. Menolak bala dan mendatangkan manfaat adalah kekhususan bagi Allah. Maka siapa yang mencarinya dari selain Allah, dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan terhadap Allah. Maka barang siapa yang mencarinya dari selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah. Kemudian hadis yang atau dalil yang ketiga, walahu, dan juga dalam riwayat Ahmad ya tadi riwayat Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an, man ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantung tamimah, jimat, siapa yang menggantung tamimah,
fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Jadi ini doa keburukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah enggak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantung kerang, fala wada'allahu lahu, artinya Allah tidak akan memberinya ketenangan. Siapa yang menggantung kerang, Allah tidak akan memberinya ketenangan. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah musyrik. Faedah dari hadis ini yang pertama, menolak adanya manfaat pada jimat maupun kerang. Menolak adanya manfaat pada jimat maupun kerang. Jimat ini jimat apapun. Sering orang menyebut benda bertuah, benda yang ada isinya sebagian, entah itu keris, batu akik, ataupun kalung, cincin, gelang, dan lain-lain, banyak. Bahkan sebagian menggantung sendal. Ada mobil itu di bawahnya gantung sendal, itu tolak bala. Atau telapak tangan, itu gambar telapak tangan itu dianggap sebagai tolak bala. Itu orang-orang Yahud banyak pakai itu. Jadi ya Yahud agama kafir, banyak diikuti orang Islam. Kemudian yang kedua, bolehnya berdoa keburukan kepada pelaku maksiat secara umum. Bolehnya mendoakan keburukan kepada pelaku maksiat secara umum. Jadi Nabi di situ mendoakan. Kalimatnya khobar tapi maknanya doa. Kemudian yang ketiga, sebagian sahabat tidak mengetahui perkara ini. Maka bagaimana kiranya dengan orang yang hidup di akhir zaman? Sebagian sahabat tidak mengetahui perkara ini. Maka bagaimana kiranya dengan orang yang hidup di akhir zaman seperti kita? Makanya kebanyakan orang Islam tuh nggak tahu bahwa sekedar menggantung jimat itu bisa menyebabkan orang itu masuk neraka. Dan sekarang banyak jimat itu diilmiahkan gitu. Jadi katanya ini gelang yang mengandung magnet, elektrik magnet, nggak tahu lah. Mereka mengilmiahkan, nggak tahu dibikin macam-macam. Bisa mempengaruhi peredaran darah lah. Ini betul nggak ini? Kesepakatan para dokter nggak kayak gitu. Kalau dokter aja bingung melihat itu, ini meragukan. Ya, banyak kan istilah gelang kesehatan, kalung kesehatan itu. Jangan-jangan itu jimat gitu. Jangan-jangan, makanya kalau nggak yakin jangan. Nggak yakin itu betul-betul ada hubungan secara ilmiah gitu, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau nggak tahu, lebih baik dihindari.
Kalau penjelasannya cuma dari penjualnya, ya, jangan percaya dulu gitu. Kita harus tahu kesepakatan para dokter gitu. Memang terbukti secara ilmiah, boleh kita percaya. Kemudian yang keempat, jimat itu adalah bagian dari kesyirikan. Jimat itu adalah bagian dari kesyirikan. Kemudian hadis berikutnya, Wali bin Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun. Beliau melihat seseorang di tangannya ada benang minal humma, untuk mengobati demam. Faqata'ahu, maka beliau putuskan, diputus. Jadi masya Allah, ini ingkarul mungkar dengan tangan langsung. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka juga musyrik. Jadi maksudnya gimana tuh? Tidak beriman kecuali musyrik. Berarti beriman tapi musyrik, musyrik tapi beriman. Gimana itu? Beriman sama musyrik kan nggak bisa digandengkan. Apa maksudnya? Anda bisa menjelaskan nggak? Musyrik tapi beriman tuh yang kayak apa? Beriman tapi musyrik itu yang seperti apa? Tidak tahu ya. Beriman di sini maksudnya beriman terhadap rububiyah, tapi mereka musyrik dalam uluhiyah. Jadi kebanyakan orang yang beriman Allah pencipta kita, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur segalanya, itu beriman secara rububiyah, tapi praktek ibadahnya menyembah kepada selain Allah. Jadi tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali musyrik. Berarti kebanyakan orang beriman musyrik. Kebanyakan orang yang beriman kepada rububiyah musyrik dalam uluhiyah, dan itu nyata. Itu dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu aja banyak, apalagi sekarang lebih banyak. Karena semakin mundur ya, semakin mendekati kiamat tuh orang semakin bodoh. Orang semakin jauh dari agama, semakin dekat dengan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jadi kebanyakan manusia yang beriman kepada rububiyah mereka musyrik dalam uluhiyah. Jadi orang kalau nggak bisa membedakan adanya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, nggak akan bisa memahami ayat ini. Gimana tuh musyrik beriman, beriman musyrik, gimana itu? Nggak akan bisa menjelaskan. Makanya hanya ahlu sunnah wal jamaah yang bisa memahami ayat ini. Karena Ahlussunnah meyakini ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Bagi mereka yang mengatakan tauhid cuma satu, pokoknya mengesahkan Allah, ternyata maksud mereka adalah tauhid rububiyah. Karena mereka yang mengatakan tauhid cuma satu memang hobi syirik dalam uluhiyah. Jadi nggak bisa memahami ayat ini gimana? Beriman tapi musyrik. Maka alhamdulillah antum bisa memahami di antara ayat-ayat Allah. Dan ini adalah nikmat besar ya. Lebih besar daripada nikmat makanan yang antum santap setiap hari sampai sekarang. Dari lahir udah berapa makan, berapa kali kita makan, itu gak ada apa-apanya dibanding kenikmatan mengetahui kebenaran. Karena makan gak makan ya, orang kalau mau mati ya mati. Walaupun makannya banyak ya tetap bisa sakit. Walaupun makan banyak bisa masuk neraka juga. Jadi nggak ada artinya kenikmatan makanan itu kalau kemudian mengantarkan ke neraka. Tapi kalau antum tahu ilmu, bisa terhindar dari neraka.
Jadi jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia seisinya, nggak cuma makanan. Faedah dari hadis ini yang pertama, dan ini hadis mauquf ya, pernyataan Hudzaifah sebenarnya, dan pernyataan sahabat itu termasuk kategori hadis mauquf. Sebelum kita ambil faedahnya, kita pahami dulu bahwa di sini ada ceritanya. Jadi Hudzaifah itu menjenguk orang sakit, terus mendapati di tangannya ada benang. Ketika Hudzaifah bertanya kepadanya tentang tujuannya, maka orang itu bilang karena dia disengat oleh binatang berbisa. Faqata'ahu Hudzaifah, maka dipotong oleh Hudzaifah, diputus, dan menganggapnya sebagai syirik. Makanya beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 106. Dan ini surat Yusuf 106 ini berbicara tentang syirik akbar sebenarnya. Perbuatannya perbuatan syirik asghar. Ini juga menjadi dalil bahwa boleh orang mendalili syirik asghar dengan dalil syirik akbar, untuk membuat orang itu jera dari kesyirikan. Faedah yang pertama, mengingkari kemungkaran dengan tangan dibolehkan meskipun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dibolehkan meskipun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Misalnya antum mendapati gitar di rumah orang, langsung dibanting. Hukum Islam boleh, walaupun nanti ditangkap polisi. Tapi secara hukum Islam nggak dosa gitu maksudnya. Resiko dunia ya antum terima sendiri, tanggung jawab sendiri. Cuma kalau memang bisa mendatangkan mudarat dunia gara-gara antum di penjara, anak istri terlantar, ya jangan ya. Jangan lakukan hal yang mendatangkan mudarat lebih besar. Gak cuma anak istri terlantar ya, kalau antum seorang dai, dakwah jadi berhenti. Selepas dari penjara orang nggak percaya lagi, mantan nabi gitu kan. Jadi resiko seperti itu harus dipikirkan. Jangan hanya mengatakan yang penting saya berani, bukan. Dakwah itu bukan soal masalah keberanian. Ingkarul munkar itu harus dipertimbangkan masalah dan mudaratnya. Tapi hukum Islam memang membolehkan, cuma walaupun boleh tetap dipertimbangkan gitu maslahat dan manfaatnya. Jadi kalau fuqaha menghukumi di fikih-fikih secara umum ya, masyhur itu fikih Syafi'i juga, orang yang merusak alat musik itu hukumnya tidak wajib menjamin karena itu barang haram. Antum merusak alat musik, kemudian orang yang punya alat itu menuntut bahwa kemeja hijau ini telah merusak alat saya, dia harus mengganti rugi. Kalau hakimnya hakim Islam yang paham hukum Islam, dia tidak bersalah. Gitu. Jadi nggak ada jaminan untuk barang haram. Gitu. Dan itu di kitab fikih masyhur, nggak ada jaminan karena barang haram. Barang haram itu nggak ada kehormatannya dan tidak ada nilainya dalam Islam. Memang hukumnya dihancurkan. Kemudian yang kedua, mengambil benang atau yang semisalnya untuk menolak bahaya adalah kesyirikan. Mengambil benang atau yang semisalnya untuk menolak bala, menolak bahaya adalah kesyirikan. 3. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Kemudian yang keempat,
kedalaman dan keluasan ilmu sahabat radhiyallahu anhum. Kedalaman dan keluasan ilmu sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sahabat itu paham, karena mereka yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima, syirik itu terjadi pada umat ini. Syirik itu terjadi pada umat ini, umat Islam. Jadi ini membantah sebagian dai sekarang, banyak yang mengatakan mana ada syirik, udah zaman canggih modern nggak ada orang nyembah patung, nggak ada. Nah ini orang takabur, orang sombong. Kenapa sombong? Dia menolak kenyataan gitu, menolak ilmu, menolak hujah, argumentasi, menolak dalil dan bukti. Itu orang sombong. Ini diantara bukti bahwa syirik itu terjadi pada umat ini di zaman sahabat lagi, apalagi di zaman sekarang. Syirik itu ada, jangan bilang nggak ada. Makanya orang yang bilang syirik gak ada, ya kemungkinannya dua. Mungkin dia gak paham syirik itu apa. Kemudian kedua ya dia sombong tadi, takabur, ingin mengaburkan kebenaran. Dia sombong, dia juga ingin mempengaruhi manusia agar tersesat seperti dia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, dalam satu hati bisa terkumpul iman dan syirik. Dalam satu hati bisa berkumpul iman dan syirik. Tapi itu pahami baik-baik tadi, apa itu iman, apa itu syirik. Kalau nggak paham bingung gimana ini. Karena sejatinya kalau kita hukumi secara total, kalau orang itu memang syirik dalam uluhiyah, ya imannya nggak bermanfaat gitu. Secara hakikatnya di sisi Allah nggak ada gunanya. Orang yang beriman dengan rububiyah kemudian dia batalkan dengan uluhiyah, nggak ada gunanya keimanannya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau kita apa? Beribadah, bermakmum, bukan berimam, bermakmum pada orang yang apa? Ya bisa, syirik asghar bisa, masih punya iman dia. Jadi syirik asghar itu tidak membatalkan iman. Kalau kita bermakmum kepada orang yang hilang imannya nggak bisa, orang kafir. Ada lagi? Ya. Dari beberapa buku yang pernah saya baca itu disebutkan bahwa air kencing hewan yang halal dagingnya dimakan itu tidak najis. Nah, kalau berobat dengan seperti itu gimana? Bahkan ada pernah hadis Nabi gitu, Nabi menyuruh untuk berobat dengan air kencing unta. Ya. Berobat dengan air kencing unta boleh. Kalau air kencing kambing nggak tahu, harus ada dalil. Kalau air kencing unta ya ada dalil. Dan makanya dari situ ulama menghukumi air kencing binatang yang bisa dimakan dagingnya, maka hukumnya tidak najis. Dari situ justru menyimpulkannya.
Karena kalau najis tentu tidak bisa jadi obat. Kata Nabi SAW, "Maja'alallahu syifaan fi ma harramahu." Allah tidak menjadikan kesembuhan pada apa yang Allah haramkan. Katakannya gitu ya, Allah nggak jadikan kesembuhan pada apa yang Allah haramkan. Loh, buktinya saya sembuh. Kata-kata itu jangan dipahami nggak bakal bisa sembuh, ya bisa aja. Cuma Allah nggak jadikan itu kesembuhan, maksudnya nggak halal gitu loh. Nggak halal, nggak boleh berobat dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang haram. Nah kalau Nabi menyuruh minum air kencing unta, ya berarti itu nggak haram, itu nggak najis. Air kencing unta nggak najis. Terus air kencing kambing sama, akhirnya ulama menyimpulkan sama. Cuma apakah obat? Nah itu wallahu a'lam ya. Di sini nggak ada unta, adalah kambing aja gitu. Nah ini harus ada dalil, kalau itu harus ada bukti, penelitian dan sebagainya. Bukti dalil bukti secara syar'i, dalil secara syar'i nggak ada ya. Selain kencing unta nggak ada sebagai obat. Tapi kalau mungkin ada penelitian ilmiah secara kedokteran, kalau itu terbukti nggak masalah. Yang penting nggak najis ya. Secara syar'i sudah dihukumi tidak najis. Tapi kencing manusia najis. Yang kemarin populer kan kencing manusia jadi obat, itu haram, tidak bisa. Pernah minum kencing unta? Nanti kalau umroh jalan ke kebun unta, itu banyak orang jual susu unta sama kencing unta. Cuma ada yang dipalsukan, hati-hati gitu. Kencingnya yang punya, jangan-jangan. Jadi kalau memang kencing unta, antum lihat betul itu pas kencing gitu diambil dari unta gitu. Percaya, yakin. Yang jual susu unta juga ada, juga beli pupuk dari pabrik, dibikin di situ. Jadi dikira susu unta perahan, padahal dari pabrik. Nah, gitu. Ini orang bisnis sekarang macam-macam. Kalau lihat merah, kalau saya lihat betul itu susu unta diperah gitu. Langsung dikasih ke kita. Orang Indonesia, gitu. Orang Indonesia suruh minum 1 baskom gitu, gantian gidiran gitu. Ada yang minum langsung muntah, wah, nggak kuat, nggak pernah kan. Cuma kalau kencing unta saya belum pernah kayaknya, nggak berani. Karena kan itu obat loh, saya nggak sakit ngapain berobat gitu. Buat yang sakit aja gitu. Dan sakitnya pun tertentu gitu kan. Nabi waktu itu menyuruh berobat pakai itu, sakit apa saya lupa juga. Ini orang nggak sakit ngapain minum unta? Ada juga yang dibawa pulang ke Indonesia, mau buat apa juga, masya Allah. Pulang umroh, pulang haji, bawa kencing unta ya, oleh-olehnya kencing unta, dibagi-bagi yang nggak ada yang mau nanti. Oleh-olehnya kencing unta. Ada lagi? Sudah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.